Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan sikap, karakter, dan juga bagaimana kita dapat menghargai orang lain. Dengan bahasa dapat terciptanya lingkungan yang positif, hubungan yang positif, menghindari dari perundungan verbal, dan juga kita dapat tahu bagaimana caranya menghargai orang lain dan menghargai budaya. Contoh penerapan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan kata yang jelas dan runtun. Contohnya, saya akan mengirim laporan itu besok pagi. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Contohnya, menurut saya, rapat ini akan lebih efektif jika dimulai lebih awal. Yang ketiga, menggunakan sapaan yang sesuai. Contohnya, Pak, apakah saya boleh bertanya? Bully di kampus dapat menimbulkan tekanan emosional yang menyebabkan korban merasa cemas, takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Kondisi ini sering mengganggu konsentrasi mahasiswa, sehingga prestasi akademik menurun dan korban enggan mengikuti kegiatan di kampus. Di sisi lain, pelaku pun beresiko terkena sanksi sosial dan juga kehilangan reputasi. Lingkungan kampus pun jadi tidak aman karena munculnya rasa takut dan juga ketegangan. Bahkan, kondisi seperti ini pun dapat merusak citra kampus karena merusak sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan pembelajaran. Untuk mencegah bullying di kampus, kita harus menciptakan budaya saling menghargai, menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, dan memberikan edukasi tentang dampaknya. Selain itu, kampus juga harus menciptakan lingkungan pergaulan yang positif dan mendorong dosen dan mahasiswa untuk memantau dan merespons tanda-tanda awal dari perundungan. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, dan merugikan orang lain, baik dari fisik maupun psikis. Namun, ada bullying yang dilakukan tanpa disadari dan sudah mulai dinormalisasikan, yaitu bullying verbal. Mari kita ketahui apa itu bullying verbal. Bullying verbal ini merupakan salah satu bentuk bullying yang mudah dilakukan karena sudah dianggap hal lumrah oleh masyarakat sekitar. Anggapan bahwa ledekan dan ejekan merupakan bahan candaan yang biasa dilakukan oleh sebagian besar individu dapat memicu terus terjadinya bullying verbal. Bentuk dari pembulian verbal itu sangat banyak sekali loh. Yang pertama ada catcalling. Yang kedua ada meledek fisik orang lain. Ih, kamu kok tinggi banget sih? Kok gitu sih? Yang ketiga ada merendahkan orang lain dengan kata kasar. Kok kata kamu apaan sih? Jarang makan wortel ya? Iya nih, ada aku minum. Yang keempat ada sarkasme. Guys, aku mau ikut lomba loh. Wah, lomba apa? Lomba nyanyi. Di mana? Di sini aku dapat dari Instagram. Ih, keren, semangat ya. Iya, doain ya. Hai guys. Hai, pada mau kan? Biasa. Tadi aku dengar ada yang mau ikut lomba. Iya. Siapa? Serius? Tuh, siapa? Lomba enggak saya? Yakin, bakal menang. Dan yang kelima ada menggosip. Jadi, stop bully karena bully dapat menyebabkan berbagai gangguan mental maupun fisik dari korban yang mengalami. Dampak psikologis yang dapat ditimbulkan dari bullying verbal ini cukup serius, seperti rasa percaya diri yang menurun drastis, rasa cemas, gelisah, dan takut yang berlebihan. Namun sayangnya, tindakan bullying ini sering dianggap sepele, meskipun dapat menjadi trauma bagi mahasiswa.